Kita lanjut pembahasan terakhir, pembahasan ke-21, Ba'dul auzan al-ukhra wa amthilatuha. Beberapa wazan yang lain beserta contoh-contohnya. Di sini ada beberapa wazan ya dalam ilmu tasrif, dan ini tambahan saja, nggak harus dihafalkan untuk sakofa ya, supaya tahu ya. Nanti supaya kalau belajar lebih lanjut, setidaknya sudah ada gambaran, sudah pernah gitu. Yang pertama ada wazan untuk masdar marroh. Masdar marroh. Apa itu masdar marroh? Masdar marroh itu artinya menunjukkan sekali. Ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu satu kali. Wazannya fa'lah. Wazannya fa'lah. Contoh nasroh di sini. Kalau misalkan kita mau mengatakan dalam kalimat ya, aku menolong seekor kucing satu kali. Nah, nasortu al-qitto nasrotan. Aku menolong kucing satu kali. Jadi tidak harus kita bilang nasortu al-qitto apa? Kita kan nasron wahidan. Tidak seperti itu. Cukup kita pakai wazan nasroh ya, wa fa'lah. Cukup kita gunakan wazan fa'lah. Nasroh artinya itu satu kali. Nasroh. Ghuslah, satu kali cucian. Contohnya, ghusal tu al-yada ghuslatan. Aku mencuci tangan satu kali cuci. Ghusal tu al-yad ghuslatan. Kalaupun mau dikasih satu ya, wahidah juga tidak apa-apa. Itu untuk penegasan satu kali. Ghusal tu al-yad ghuslatan wahidatan. Itu nanti kedudukannya sebagai naat ya, sebagai penguat ya, karena disebutkan. Padahal ghuslah sendiri artinya sudah satu kali. Kemudian contoh lain fathah ya. Aku membuka satu kali fathah tu al-baba fathatan. Contohnya ya fathah. Baik, itu untuk masdar marrah wazannya fa'lah. Yaitu dari masdar ditambah dengan tak marbutoh ya. Untuk wazannya itu masdar plus tak marbutoh. Kemudian yang kedua, fi'lun nahyi, fi'il untuk melarang. Ya, fi'il untuk melarang. Atau bagaimana cara kita melarang, apa fi'il yang kita gunakan. Ya, wazannya itu la ditambah dengan fi'il mudhari. Kemudian harokatnya disukunkan itu kalau untuk dhamir anta ya, atau dijazmkan ya. Apa pembahasan jazm insyaallah akan kita pelajari di nahwu insyaallah. Nah, bahwasanya la taf'al ini untuk dhamir anta, la taf'al. La taf'al. Contoh jangan menolong, la tansur. La tansur. Jangan cuci, la tafsil. Jangan buka, la taftah, la tafham, la tahsib. Jangan kira, la tai'as. Jangan menyerah. Ini wazannya la, ya, la ditambah fiil mudhari. Untuk dhamir anta taf'al ya, sukun. Kalau misalkan untuk dhamir antuma tinggal ditambah alif antum tambah waw ya. Nunnya dihilangkan ya. Dari fiil mudhari tapi nun yang di belakang itu dihilangkan. Jadi mirip dengan fiil amr juga ya, mirip dengan fiil amr. Contohnya misalkan la tansur untuk anta. Kalau antuma la tansuro antum, la tansuru anti, la tansuri antuma, la tansuro antunna, la tansurna. Nah, khusus antunna nunnya tetap ada, nggak dihapus. Baik, ini untuk fiil nahi. Kemudian berikutnya ini juga tambahan ya. Isim zaman ataupun isim makan plus masdar mimi. Ini wazannya itu sama yaitu maf'alun ataupun maf'ilun ya. Beberapa fiil mengikuti wazan maf'alun, kemudian ada beberapa yang mengikuti wazan maf'ilun. Ini biasanya kita tahunya dari bisa kamus ataupun dari tasrif ya. Dari tasrif kitab-kitab yang membahas tasrif yang secara lengkap di sini disebutkan apakah isim zaman, isim makan itu pakai maf'alun atau maf'ilun. Ada beberapa contoh di sini mansorun, mansorun. Mansor berarti apa? Kalau kita katakan isim zaman berarti waktu menolong. Kalau kita katakan isim makan waktu atau tempat ya, tempat menolong. Nah, kapan kita memahami tempat atau waktu? Ini tergantung konteks. Kita tergantung konteks. Melihat konteksnya apa yang sedang dibicarakan.
ataupun masdar mimi. Masdar mimi itu masdar tapi menggunakan awalan atau imbuhan mim di depannya ya. Dia masdar sama persis maknanya seperti masdar, cuma ada imbuhan mim dan mengikuti wazan ini, maf'alun atau maf'ilun. Kemudian kalau ghasala mas isim zaman isim makanya mal silun. Kemudian ada maftahun, mafhamun, mahtabun, majlisun. Majlis. Kemudian yang berikutnya ismul alah, isim yang menunjukkan alat. Nah, untuk isim yang menunjukkan alat, ini dari fiil-fiil dengan wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu sama fa'ala yaf'alu. Contohnya dari nasoro yang suruh ya, min sorun, alat untuk menolong. Mihsal, alat untuk mencuci. Miftah, alat untuk membuka, yaitu kunci ya, kunci. Nah, demikian untuk beberapa wazan yang ada di kolom atau barisan di atas ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini masih ada beberapa, ada isim masdar, ada masdar sinai, kemudian yang terakhir isim tafdil. Kita ambil yang pertama, ini yang oranye, ya, ismul masdar. Apa itu isim masdar? Isim masdar itu masdar. Masdar dari fiil mazid. Masdar dari fiil mazid tapi tidak mengikuti wazan-wazan dari masdar yang ada di tabel yang sudah saya sebutkan di pembahasan halaman 16 jadwal tasrif istilah ini. Nah, ini kan ada masdar. Ketika sebuah fiil merupakan fiil mazid baik itu rubai, kumasi maupun sudasi, akan tetapi masdarnya kok tidak mengikuti wazan masdar yang ada di sini, itu namanya isim masdar. Itu gampangannya demikian ya. Jadi isim masdar itu adalah bentuk masdar yang lain yang tidak mengikuti wazan utama masdar, tidak mengikuti wazan masdar yang utama, seperti yang tertera di dalam tabel di halaman 16 tadi ya. Dan ini enggak semua fiil memiliki isim masdar ya, enggak semua fiil memiliki isim masdar. Walaupun kalau di tasrif mungkin semua fiil bisa dimasukkan ya ada isim masdar, tapi untuk penggunaannya tidak semua. Ini kita taklid ya, taklid. Kita lebih kita cuma ikut saja, taklid, ikut orang Arab. Nah, di antara isim masdar ya untuk wazan fa'ala ada taf'ilatun, taf'ilah, taf'al, tif'al. Contohnya dari karoro ya, karoro yukariru tikroron. Nah, tikror itu masdarnya. Nah, isi masdarnya takriro, takrorun, tikrorun. Kemudian untuk wazan fa'ala, untuk wazan fa'ala. Nah, ini yang memang banyak ya, cuma dua fiil ini, fa'ala sama fa'ala. Untuk wazan fa'ala, isi masdarnya mengikuti wazan fi'alun sama fi'alun. Contohnya dari kotala, kotala yukotilu mukotalatan. Nah, masdarnya mukotalatan. Isi masdarnya kitalun sama italun. Demikian ya. Nah, ini untuk isim masdar. Yaitu masdar yang tidak mengikuti wazan masdar yang utama. Kemudian yang berikutnya masdar sinai. Apa itu masdar sinai? Masdar sinai itu masdar buatan ya. Sinai itu dari kata sona'a, ya, membuat masdar buatan. Yaitu apa? Maksudnya adalah ini sifat ya. Ini kalau digunakan ini sebagai sifat nanti. Namanya masdar sinai, tapi nanti penggunaannya sebagai sifat. Bagaimana membentuknya? Yaitu dengan cara menambahkan ya bertasdid plus tak marbutoh ditambah isimnya. Jadi isim ditambah ya tak bertasdid plus tak marbutoh. Contoh dari kata insan. Insan kan manusia. Insaniyah kemanusiaan ya. Jadi kalau ada peri kemanusiaan, nah, kemanusiaannya itu pakai insaniyah. Irhabiyah, terorisme irhabiyah. Dari kata irhab, irhab jadi irhabiyah. Kharij. Nah, isim di sini jadi umum ya. Isim di sini bisa berupa masdar, berupa isim fa'il, isim maf'ul atau isim tafdil. Nah, ini bisa ya, bisa, nah, bisa. Atau bahkan nama benda ya, nama benda atau isim jamid. Nah, ini bisa masuk ke pembahasan Masdar Sina ini. Contohnya di sini insan. Insan ini kan
Isim jamid ya, isim jamid. Nah, irhab sendiri dia masdar. Kharij isim fa'il, kharijiyah. Nah, berarti urusan luar ya. Nah, misalkan urusan luar negeri gitu, kharijiyah. Kemudian isim contoh masdar sinai dari isim maf'ul, mas'ul, mas'ulun isim maf'ul. Mas'uliyah. Mas'ul kan ditanya, kalau mas'uliyah tanggung jawab artinya, tanggung jawab. Kemudian ada ahamiyah dari kata aham isim tafdil ya, aham lebih penting. Jadi ahamiyah. Sebelum ya tasdidnya itu selalu kasroh ya. Hurriyah kebebasan, kebebasan. Hurriyah, hurriyah kebebasan. Hur itu bebas, hurriyah kebebasan. Kaifiyah, kaifa kan tata cara ya. Kaifiyah tata cara. Kaifa kan bagaimana? Kalau ini dari isim istifham ya, kata tanya. Kaifa, kaifa haluk. Bagaimana? Di sini ditambah ya bertasdid dan tak marbutoh jadi masdar sinaiyah kaifiyah artinya tata cara. Kemudian rok samaliyah, rok samal ini dari dua kata jadi satu ya, two in one. Aslinya itu dari roksun sama mal. Roksun kepala, mal itu duit. Roksu mal artinya modal. Rok samaliyah ini beda lagi, bukan modal. Rok samaliyah artinya apa? Ini sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Salah satu bentuk sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalisme ya, kapitalisme. Nah, kemudian contoh terakhir dari kata elektroni, elektronia ya, elektronia, elektronik gitu, ya, elektronia. Ini jadi elektronia, jadi segala sesuatu yang berbau-bau elektronik, elektronia. Baik, nah ini masdar sinai ya. Ini sering juga digunakan sebagai sifat nantinya di jumlah, tapi nggak selalu ya. Kadang juga digunakan sebagai mubtada mungkin atau jadi khobar atau fa'il maf'ul fi ini bisa semuanya bisa masuk. Karena dia seperti masdar. Kemudian yang terakhir isim tafdil. Nah, isim tafdil apa itu isim tafdil? Isim tafdil itu isim yang menunjukkan maknanya itu lebih atau paling ya. Secara makna, jadi dia termasuk kata sifat. Secara makna dia menunjukkan lebih atau paling. Wazennya untuk yang mudzakkar af'alu, yang mudzakkar af'alu, yang mu'annas fu'la. Contoh isim tafdil dari kabirun. Kabirun itu besar. Lebih besar akbaru untuk mudzakkar ya. Kalau mu'annas kubro, maka ada istilah al-qiyamah al-kubro, kiamat besar. Kubro, kubro itu mu'annas dari akbar. Kemudian contoh lain dari hasanun, baik ya, hasan. Kalau kita mau bilang lebih baik atau paling baik, ahsan. Yang ahsan, yang lebih baik ya, ahsanu. Mudzakkar kalau mu'annas husna. Ada istilah al-asma al-husna. Husna itu mu'annas dari ahsan. Kemudian wasi'un, contoh yang lain wasi'un, ausa', ausa' ya. Pokoknya ngikutin wazan ini af'ali. Ausa' berarti lebih luas atau paling luas. Kalau mu'anas wus'a. Kemudian terakhir contoh qalilun, kalau kita mau bilang lebih sedikit, aqallu, aqallu. Ya, demikian untuk pembahasan tambahan ya, untuk pembahasan tambahan yang terakhir ini ada isim tafdil, ada masdar marah, fi'il nahi, isim zaman, isim makan ataupun masdar mimi, kemudian isim ala, ada isim masdar, masdar sinai dan isim tafdil. Barakallahu fikum.